Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang besar bagi kita semua. Kita berada sampai pada saat ini semua karena pemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebab itu kita datang beribadah kepada Tuhan, karena dengan kita datang kepada Tuhan kita bisa meluangkan waktu kita untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan besarnya kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan. Masih kita akan melihat dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan membaca ayat-ayat tersebut bersama-sama. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Ada banyak hal sebenarnya ketika kita membaca kisah ini, kita akan dapat menemukan banyak pelajaran kalau kita membaca dengan baik, dengan cermat. Kita gali apa yang ada dalam kisah ini, maka banyak hal yang saya pun merasa banyak hal yang bermanfaat ketika kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan dalam kehidupan kita, bahkan berbagai pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita perlu melihat lebih lagi, lebih dalam, lebih luas lagi dari apa juga yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, di mana kita ketahui bahwa perempuan Kanaan tersebut, dia ketika Tuhan Yesus mengatakan beberapa hal, beberapa pernyataan kepada perempuan tersebut, perempuan Kanaan tersebut tidak tersinggung, dan kemudian perempuan tersebut tetap optimis, tidak mudah menyerah. Dan juga ketika Tuhan menyampaikan satu pernyataan, dia bisa menangkap apa pesan daripada Yesus itu kepada dia, sehingga dia pun juga memberikan tanggapan kepada Yesus. Dan apa yang ditangkap itu juga yang membuat Yesus merespon dan menyatakan bahwa besar iman. Nah, namun ada hal-hal lain juga yang sebenarnya mempunyai keterkaitan, sehingga dari kesemua yang baik sudah Yesus lakukan kepada perempuan itu dan apa yang sudah diresponi oleh perempuan itu, sehingga Yesus menyatakan kepada perempuan itu, besar imanmu. Jadi ada banyak hal sebenarnya, bukan hanya 3 hal kemarin, tetapi ada banyak hal yang semuanya itu mempunyai keterkaitan, yang juga itu akan mungkin berkenaan dengan apa yang hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu kita belajar
ada beberapa poin yang saya akan bagikan kepada kita semua yang mungkin lebih daripada poin-poin tersebut. Oleh sebab itu mari kita melihat kembali jalan cerita atau alur cerita daripada kisah ini. Ketika Yesus datang ke suatu tempat, di situ di ayat 21 dikatakan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di mana perempuan tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang sedang dalam keadaan kerasukan setan, dalam pergumulan. Ketika perempuan itu sedang mengalami pergumulan yang mungkin saat itu begitu darurat, begitu mendesak, mungkin anaknya itu dalam keadaan sangat menderita, ya sebagaimana yang dikatakan, sangat-sangat tidak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, perempuan tersebut ketika melihat, mendengar ada Yesus yang melintas melewati tempat tersebut, kemudian dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia tahu siapa itu Yesus. Dia tahu bahwa dia butuh seseorang yang bisa menolong anaknya. Dia tahu, sekali lagi saya mau katakan, dia tahu bahwa dia butuh seseorang untuk menolong anaknya yang sedang kerasukan setan. Dan dia tahu siapa itu Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sanggup untuk menolong anaknya. Kenapa saya berkata seperti demikian? Untuk apa dia bersusah payah dengan begitu banyak hal yang Yesus nyatakan kepada perempuan tersebut, tetapi dia tetap optimis. Dia tetap berharap kepada Yesus. Karena apa? Karena perempuan itu tahu siapa Yesus. Perempuan itu tahu Yesus sanggup untuk menolong anaknya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Saya seringkali heran, saudara-saudara. Apakah kita tahu bahwa Yesus sanggup? Tadi Bapak Homer bilang, Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa, dia sanggup melakukan mujizat. Tapi seringkali sikap hidup kita tidak menunjukkan apa yang kita pahami bahwa Yesus itu dahsyat. Saya pun juga mungkin sesekali pernah mengalami, tetapi ketika saya sadar, wah, bukankah yang saya pahami, bukankah yang kita pahami bahwa Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa, ya kan? Tapi kok ketika mengalami pergumulan yang kecil, kok menyerah, kok berdiam diri, kok tidak datang kepada Yesus. Tidak sama seperti perempuan itu datang kepada Yesus. Dia tahu siapa Yesus, dia butuh Yesus. Kalau memang kita butuh Yesus, pasti kita datang kepada Yesus. Jangan berdiam diri. Makanya itu salah satu sikap daripada perempuan itu. Dia tahu kondisi dia pada saat itu. Dia tahu, dia kasihan pada anaknya yang sedang sangat menderita, sehingga dia membutuhkan orang yang bisa menolong anaknya itu. Dan ketika dia tahu ada seorang pribadi yang sanggup untuk menyembuhkan, dia datang kepada pribadi itu, yaitu Yesus Kristus. Dia butuh Yesus. Ya, kalau kita benar-benar tahu siapa itu Yesus dalam hidup kita, kalau kita benar-benar dan sudah pernah mengalami kedahsyatan Yesus, ketika kita mengalami masalah, maka kita pun akan terus datang kepada Yesus. Katakan amin. Ya, itu tandanya benar-benar kita mengakui, memahami bahwa Yesus itu dahsyat, luar biasa. Hal
hal yang kecil saja, bahkan hal yang besar pun, kalau benar-benar pemahaman kita dan kita mengakui bahwa Yesus itu luar biasa, maka kita pasti datang kepada Yesus. Bukan datang kepada siapa-siapa, tetapi kita datang kepada Yesus. Itu yang dilakukan oleh perempuan itu. Makanya dia datang kepada Yesus, dia berkata, "Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah anak perempuanku yang sangat menderita." Ada beberapa hal lagi yang dilakukan, yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Jadi di sini kita belajar sikap perempuan tersebut dalam menerima atau menanti mujizat daripada Tuhan. Tadi salah satu bagian dari apa yang dilakukan oleh perempuan, tetapi sikap sekarang, sikap yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh perempuan itu dalam menerima atau menanti mujizat daripada Tuhan. Beberapa ayat yang sudah kita bacakan di situ kita bisa melihat ya, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa Aku datang hanya diutus kepada domba-domba Israel yang hilang, bahkan Yesus juga mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di situ perempuan tersebut dalam posisi, dalam keadaan direndahkan, ya, bukan sesuatu yang bisa dikatakan wah ini Yesus merendahkan. Kok bisa begitu ya? Jadi kita berpikir seperti itu. Ya, terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi. Kalau benar-benar kita mengakui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, namanya saja Tuhan. Tuhan artinya apa? Berkuasa. Berkuasa melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika Tuhan berkuasa menunjukkan kuasanya terhadap sesuatu, pasti itu demi kebaikan. Ada sesuatu yang mau ingin nyatakan. Makanya pada peristiwa itu, pada kasus itu, Yesus melakukan hal tersebut kepada perempuan itu. Yesus ingin menguji ini perempuan ini, apakah mau merendahkan hatinya, mau merendahkan dirinya. Ketika datang kepada Tuhan Yesus, apakah mau kita datang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kalau kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan itu kan berkuasa. Dia punya kekuasaan. Dia tinggi, lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kita. Makanya kalau kita datang, maukah kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan? Hanya perempuan itu, dia juga tahu. Dia tahu posisi hidupnya dia, posisi dirinya dia. Dia tahu siapa Yesus. Terkadang orang-orang Kristen tidak tahu, saudara-saudara, siapa Tuhan. Tidak tahu. Ketika datang kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Beberapa kali saya sampaikan hal itu. Kenapa dikatakan tidak menghormati Tuhan? Kalau orang yang menghormati Tuhan, artinya dia tahu siapa Tuhan itu. Dia harus menghargai. Jika datang kepada Tuhan dengan sikap yang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati, saudara-saudara. Tuhan paling suka orang yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan pasti berkati orang yang datang merendahkan hati dan merendahkan diri. Akan beda berkat bagi orang yang datang kepada Tuhan yang merendahkan hati dan merendahkan diri. Makanya itu sikap yang ditunjukkan oleh perempuan itu. Salah satu sikap yang ditunjukkan oleh perempuan itu ketika dia mau mengharapkan pertolongan, mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Poin selanjutnya yang ditunjukkan, sikap yang ditunjukkan oleh perempuan tersebut, kan beberapa kali, beberapa percakapan ya, yang tidak perlu saya jelaskan kembali, tidak langsung. Ketika perempuan itu datang, ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah
Seringkali kan orang berdoa, Tuhan berkati. Kalau perlu hari ini Tuhan tolong saya. Atau setidak-tidaknya besok Tuhan. Tapi mungkin kita mengalami dalam kehidupan kita, kita sudah berdoa, sudah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, bahkan sekian tahun, bertahun-tahun, kok belum juga sih. Doa kan tidak selalu langsung, saudara-saudara, tidak langsung. Begitu juga perempuan itu, tidak langsung, tapi dia tidak gelisah, tapi dia tidak cemas, tetapi dia tetap sabar. Itu kunci untuk kita menanti mujizat Tuhan, saudara-saudara. Karena terkadang ketika kita cemas, ketika kita tidak sabar menanti jawaban doa kita, menanti mujizat Tuhan, akhirnya apa? Tadi Bapak Wakil bilang, Yakobus, ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa, terus berdoa, sabar, saudara-saudara. Kalau sampai saat ini kita belum menerima jawaban daripada Tuhan. Saya pun juga ada beberapa hal yang sampai saat ini tanya di gembala, tapi saya tidak perlu sebut. Tuhan super bertahun-tahun Tuhan belum kasih orang. Ya, bukan doa itu. Tapi kalau Tuhan berikan positif, ada banyak saudara hal lain seperti itu. Ya, tapi saya di situ juga mendapat pelajaran, saudara-saudara. Mendapat pelajaran. Ya, sabar, harus sabar. Di situ diuji, saudara-saudara, kesabaran kita. Di situ diuji ketaatan kita juga. Ya, dan berkat itu dari Tuhan. Terserah Tuhan mau kasih kapan. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat berkat itu Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, karena Tuhan tahu sekali lagi kapan berkat itu tepat akan diberikan kepada kita. Karena begini, karena terkadang berkat itu juga bisa saja menjadi batu sambungan bagi kita. Katakan amin. Ya, tapi kalau kita yang sudah pernah mengalami, karena ketika kita diberkati, dulu waktu kita susah, mohon maaf, waktu kita miskin, tidak punya apa-apa, berdoa sungguh-sungguh, siang, sore, malam, subuh, berdoa puasa, haleluya. Serta Tuhan berkati, sumpah. Dulu waktu masih berumur, hampir hari-hari datang gereja, serta Tuhan berkati, nyata muncul-muncul di gereja. Nah, saudara-saudara, terkadang Tuhan mau mempersiapkan hidup kita dulu, supaya apa? Ketika kita menerima berkat Tuhan, kita sudah siap untuk mengelola berkat Tuhan itu. Tuhan mau mengajarkan kepada kita dulu untuk kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Sama seperti perempuan itu, Tuhan itu kan dahsyat, Tuhan itu kan maha tahu, Tuhan itu luar biasa. Dia tahu ketika dia mau memberikan mujizatnya, memberikan berkat kepada perempuan itu, Tuhan mau uji dulu kesabaran daripada perempuan itu. Tidak langsung Tuhan menyatakan mujizat kepada perempuan. Makanya sikap yang ditunjukkan oleh perempuan itu yang kedua yang kita bisa pelajari adalah sabar. Yang ketiga, sadar diri, siapa dirinya. Yang ketiga yang ditunjukkan oleh perempuan itu, dia sadar diri, siapa dirinya. Saudara-saudara, dia tahu. Kan Yesus bilang, kamu kan bukan orang Israel. Kalau di Markus dikatakan orang Siro-Fenisia, bangsa Yunani. Kalau di sini Kanaan. Ini karena perspektif dari penulis yang melihatnya berbeda. Saya tidak perlu jelaskan hal itu.
Kamu kan bukan orang Israel. Kan aku datang hanya untuk domba Israel yang hilang. Apa yang perempuan itu tunjukkan? Dia sadar walaupun Yesus bilang tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Secara tidak langsung Yesus ini mau menganalogikan perempuan itu sebagai anjing. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Waktu lalu kita sudah dengar perempuan itu tidak tersinggung. Kenapa perempuan itu tidak tersinggung? Karena perempuan itu sadar diri siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya, saudara-saudara. Yang seringkali kita tidak tahu diri, tidak tahu siapa diri kita sesungguhnya. Maunya, saudara-saudara. Tapi tidak sadar siapa diri kita. Tapi saya juga perlu jelaskan, memang ketika Tuhan memberikan berkat kepada orang-orang tertentu. Tapi di dalam kisah ini kita juga mendapat pelajaran. Pada minggu lalu saya mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai iman kepada Tuhan. Dia tahu walaupun dia bukan bagian daripada berkat bagi bangsa Israel, tapi dia percaya bahwa Allah itu Maha Kasih. Allah mengasihi siapa saja bagi orang yang percaya kepada Dia. Sehingga iman itulah yang meraih anugerah Tuhan, saudara-saudara. Saya banyak kali, saudara-saudara, ini kesaksian saya. Banyak kali saya berdoa, Tuhan berikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan sesuatu yang besar. Beberapa kali saya berdoa, beberapa hal percayakan. Walaupun saya sebenarnya orangnya rendah diri, saudara-saudara. Ya. Saya orangnya lembut, tapi ada hal yang memang sepertinya ini ada sesuatu yang memang saya harus meminta kepada Tuhan, sesuatu yang besar, kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Tuhan, saya minta kepercayaan yang besar untuk saya bisa kerjakan. Bukan cuma minta jabatan, saudara-saudara. Banyak orang minta jabatan tapi tidak mau kerja. Tapi saya minta kerja, bukan minta jabatan. Saya minta kerja, pekerjaan yang besar yang saya akan kerjakan. Tapi saya berpikir, siapakah aku ini Tuhan? Siapa aku sehingga aku meminta sesuatu yang besar daripada apa yang sudah aku lakukan kepadamu, sehingga seharusnya Tuhan memberi sesuatu yang besar kepada saya. Wah, saya langsung sadar diri. Ya, sadar diri. Tapi saya juga langsung berpikir, saya memahami bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Anugerahnya itu besar bagi kita, saudara-saudara. Anugerahnya itu tidak melihat keberadaan hidup kita, siapa kita. Orang berdosa Dia berikan anugerah. Ya sama seperti perempuan ini kan menggambarkan bukan bagian dari umat Israel yang seharusnya mendapatkan anugerah. Disitulah iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh perempuan. Dia tahu bahwa anugerah Tuhan itu bagi orang yang percaya kepada Dia. Walaupun latar belakang hidupnya, latar belakang bangsanya bukanlah bangsa perjanjian, bangsa yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Sehingga itu yang menjadi kekuatan saya ketika saya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu ini bukan sesuatu yang menurut ukuran saya sepatutnya Tuhan memberikan. Tapi saya melihat dari sudut Tuhan, dari sisi Tuhan, yaitu anugerahnya yang besar bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Makanya poin yang ketiga ini kita juga harus tahu, sadar diri siapa kita. Jangan Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan sekian tahun,
Saya sudah berkhotbah, setiap minggu saya berkhotbah, saya melayani ini. Wah, kalau saya malu kalau saya mau ketika berkata pada Tuhan, Tuhan saya sudah berbuat ini, saya tidak ada apa-apanya itu saudara. Itu cuma hanya kasih karunia saja. Itu hanya kasih karunia kepada saya. Kita bisa melayani itu semua karena kasih karunia, bukan kehebatan kita. Ada begitu banyak orang hebat di luar sana, tapi Tuhan yang pakai. Makanya bersyukur kalau kita bisa dipercayakan main semua karena kasih karunia. Makanya Tuhan, ketika saya meminta kepada Tuhan, saya memohon anugerah Tuhan. Ibu Gembala pasti tiap hari kalau saya berdoa bersama keluarga pasti mendengar kata-kata apa? Saya memohon belas kasihan, anugerah dan kemurahan. Itu bangsa saya. Saya sadar siapa diri. Perempuan itu sadar diri siapa dirinya, sehingga apapun perlakuan Tuhan kepada dia tetap menerima. Saudara-saudara. Makanya poin yang keempat juga, ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkan kepada anjing. Apa yang dikatakan oleh perempuan itu benar Tuhan. Apa dikatakan? Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Poin yang keempat, tahu remah-remah? Ini remah-remah saudara-saudara. Ini roti. Makan, jodoh makan. Ini makan ini. Itu sudah. Perempuan itu bilang, tidak apa-apa Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan. Ada yang mau begitu sudah. Ini gambaran supaya kita paham seperti apa yang dilakukan, yang terjadi pada kisah itu, saudara-saudara. Ayahkan perempuan itu bilang, anjingkan makan remah-remah dari meja. Perempuan itu menerima apa adanya. Terkadang kita mau Tuhan yang begini, saudara-saudara. Tapi saat ini kita belajar dari perempuan itu, menerima apa saja, walaupun kecil. Remah-remah itu apa sih? Sisa-sisa, bayangkan tuh bekas anak-anak kita makan, orang makan sama dengan anjing, saudara. Ya kan? Mohon maaf, kalau habis puasa kan ada sisa makanan, ambil dulu. Untuk apa? Untuk anjing. Ya tidak mungkin untuk orang mau makan. Tapi perempuan itu mempunyai sikap yang luar biasa. Simpan dulu roti ini, jangan bilang. Punya sikap yang luar biasa, menerima adanya sekecil apapun, bahkan itu merupakan sisa, tapi dia terima dengan syukur. Makanya Yesus bilang, besar iman. Tidak ada yang punya seiman sebesar itu, saudara-saudara. Yesus juga pasti terkagum-kagum pada saat itu. Luar biasa ujian bagi perempuan itu, dan dia mampu melewati semua. Luar biasa mujizat dialami oleh perempuan itu oleh karena sikap iman yang luar biasa. Di awal kan tidak langsung perempuan itu mengalami proses ujian tantangan, tidak langsung menerima mujizat. Dengan sikap hati di hadapan Tuhan, sikap rendah hati, sabar, sadar diri siapa dirinya, menerima apa adanya, sehingga perempuan itu menerima mujizat yang luar biasa. Apa yang dikatakan di ayat terakhir tadi, ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Di ayat terakhir, di bagian terakhir dikatakan apa? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
seperti itu saudara-saudara. Di ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu. Kali lagi garis bawahi, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu perempuan, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat 30, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di awal proses, saudara, tidak langsung Tuhan ini menguji dulu layak atau tidak menerima berkat Tuhan itu. Dipersiapkan dulu untuk menerima berkat. Persiapkan hati yang rendah di hadapan Tuhan, hati yang sabar, hati yang sadar diri, hati yang mau menerima apa adanya, sehingga walaupun dia menerima, biar jauh, biar cuma rumah-rumah, biar cuma sisa-sisa, tapi apa yang terjadi, mukjizat luar biasa yang terjadi. Terkadang Tuhan mau menguji, biar Tuhan biar kecil, tapi Tuhan lihat dia sanggup untuk menerima berkat yang besar, sangat besar. Dan bilang, seketika itu juga anak itu sembuh. Ketika Tuhan Yesus berkata, sembuh anak itu. Ketika perempuan itu pulang, anak itu sudah sembuh. Sebelum pulang juga ketika Yesus berkata sembuh, anak itu sudah sembuh. Alkitab menyatakan, tunggu waktu Tuhan, nantikan mujizat. Mari kita tunjukkan sikap hati sebagaimana yang sudah berkata. Mari kita